welcome back to Bizarnas. Bincang asik semesta mengenai kabar panas. So Bizarres, how are you guys feeling today? I hope you guys are doing well and healthy, especially today's weather has been quite rough, yeah. It's always raining cats and dogs almost every evening. But of course, it will never stop Smasa from being the best because we are champions come rain or shine. Nah, hari ini Bizarres kita bakal ngebahas tentang salah satu most talented students in Smasa. Please welcome Mas Ivan Hadinata. Siap. Nah, jadi Bizarres, Mas Ivan ini tuh tahun ini aja dia udah menangin OSN Matematika Nasional ya. Siap. Terus juga pernah ikut lomba di tingkat Asia Pasifik, bener ya Mas ya? Siap. Boleh disapa dulu nggak nih Mas Bizarres di rumah? Oh iya, baik, selamat siang semuanya. Oke, nah Mas Ivan boleh diceritain sedikit nggak tentang kemarin lomba yang Olimpiade Sains Nasional bidang matematikanya tuh kayak gimana? Jadi kemarin itu waktu itu saya ikut Olimpiade Sains Nasional 2 kali, tahun 2021 sama 2022. Kalau yang pertama itu saya ikut waktu kelas 10, cuman karena waktu itu gawat-gawatnya COVID-19, jadinya jadwalnya itu kayak semacam mundur gitu loh. Jadi waktu itu saya kelas 10 ikut OSN yang tingkat kabupaten, tapi yang OSN nasional saya ikut waktu kelas 11 karena kan waktunya mundur. Dan itu OSN yang pertama saya dapat silver, perak. Habis itu saya ikut OSN lagi tahun 2022 waktu saya kelas 11 saya dapat perunggu. Nah tapi waktu OSN yang pertama waktu saya masih tahun 2021 itu ada tahapan lagi waktu setelah OSN nasional itu Olimpiade ASEAN Pasifik yang tadi sudah disebutkan. Pengalamannya ikut lomba tingkat ASEAN Pasifik tuh gimana Mas? Apa beda sama ikut lomba di tingkat nasional? Lebih menantang kah mungkin atau gimana? Ya kalau ikut lomba internasional seperti APMO ini, Asia Pasifik Matematika Olimpiad, jadi intinya ya karena tingkatnya internasional itu justru musuhnya jauh lebih banyak. Terus apalagi ya, soalnya juga levelnya lebih tinggi daripada yang nasional. Walaupun sama-sama susah, tapi ya intinya musuhnya tambah banyak. Terus level soalnya juga tambah susah. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, Mas Ivan kalau misalnya menghadapi soal-soal yang susah nih, itu Mas Ivan pernah ngerasa putus asa gitu nggak? Atau kayak udahlah soalnya susah? Atau Mas Ivan justru merasa makin tertantang gitu, challenge buat ngerjain soal ini? Ya mungkin bisa campuran keduanya, bisa kadang-kadang gitu. Ya hopeless tapi ya kadang juga challenging. Jadi intinya gimana ya? Jadi intinya itu ya kadang hopeless tapi ya tetap push through gitu ya, ya tetap never give up gitu ya. Jangan menyerah lah. Oke, gitu. Kurang lebih. Nah, Mas Ivan boleh diceritain kira-kira awalnya nih dulu pertama kali ikut lomba-lomba matematika itu sejak kapan kira-kira? Kalau nggak salah, kalau seingat saya mungkin pertama kali ikut Olimpiade Matematika waktu TK sih. Ya. Waktu TK sama SD kelas 1 lah, awal-awalnya kayak gitulah. Waktu pas TK itu langsung menang atau gimana Mas? Nah, waktu itu mungkin kalau ikut lomba matematika mungkin hanya sekedar lolos semifinal atau hanya finalis saja, gak sampai juara 1 2 3. Oh, jadi awalnya memang gak langsung menang gitu ya Mas ya? Gak. Jadi masih ada trial and error sampai akhirnya sekarang udah bisa sampai di tingkat nasional bahkan internasional gitu ya Mas ya? Ya. Kira-kira ada pengalaman yang gak terlupakan atau unforgettable selama ikut Olimpiade Matematika? Kayaknya unforgettable semua sepertinya. Oh, semuanya unforgettable ya? Iya. Mulai dari tingkat kesulitan soalnya itu beda-beda gitu atau gimana Mas? Oh ya, jadi ya kan kemarin ikut OSN kan awalnya kan tingkat sekolah, terus tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, terus yang tingkat Asia Pasifik itu. Ya kalau semakin tinggi tingkatnya kan berarti semakin susah sih. Jadi Mas Ivan ini competing atau bersaing dengan best of the best gitu ya?
dari nasional bahkan ke tingkat internasional juga. Keren banget sih Mas. Iya, ya betul. Terus untuk Mas Ivan sendiri pernah dengar nggak sih Mas, katanya banyak yang bilang kalau matematika tuh susah, matematika itu nggak asik. Kalau menurut Mas Ivan sendiri benar nggak sih? Oh iya, jadi mungkin kalau di mata masyarakat itu matematika itu hanya angka 1+1 sama dengan 2. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang bosan lah kalau ngeliat angka. Tapi ya gimana ya, agak undescribable sedikit sih menjelaskan matematika itu apa ya. Ya jadi intinya kalau nggak salah matematik itu dari bahasa Yunani paling. Kalau nggak salah matema. Tapi aku agak lupa matema itu artinya apa. Tapi kalau Mas Ivan berarti nggak setuju ya kalau matematika itu bukan ilmu yang menyenangkan gitu? Masalah matematika itu ilmu menyenangkan atau enggak itu setiap orang punya opini yang berbeda-beda tentang sesuatu. Kayaknya gitu sih. Tapi personally gimana kalau Mas Ivan? Ya matematika ya challenging sih. Challenging ya teman-teman. Oke. Mas Ivan, kira-kira kalau misalnya buat belajar matematika nih, misalnya mau ada lomba, itu belajar intensifnya pas mau lomba aja atau emang kalau misalnya lagi bosen suka latihan soal matematika atau gimana Mas? Latihan. Ya, untuk latihan matematika, latihan soal gitu. Random. Aku latihannya ya gimana ya? Ya random lah pokoknya lah. Jadi nggak mesti harus ada lomba terus harus latihan gitu, nggak ya? Pokoknya di mana ada waktu bisa disempetin buat belajar matematika gitu ya. Nah, untuk suasana belajar yang Mas Ivan nyaman tuh kayak gimana sih Mas? Atmosfer ya. Atmosfernya iya benar buat belajar matematika. Terserah sih. Dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan tuh bisa teman-teman buat belajar matematika ya. Nggak mesti yang harus yang harus sepi gitu, enggak. Kalau sepi, ramai, ya sama saja sih. Sama aja ya, oke. Mas Ivan pasti kan udah sering banget ngerjain atau latihan soal matematika ya. Udah pasti udah levelnya udah tinggi dan udah melampaui banyak banget materi-materi matematika. Nah, dari semua rumus yang ada di matematika, favoritnya Mas Ivan apa? Oh, yang saya favorit ya? Iya. Mungkin tentang functional equation mungkin bisa juga. Terus geo juga bisa. Kayak misalnya apa ya? Geo itu yang mungkin well known itu apa ya misalnya ya? Kayak misalnya bukan itu sih. Bisa mungkin Erdos model tapi ya misalnya Erdos model inequality, terus apalagi ya, terus kalau aljabar ya, kalau misalnya inequality itu ada Cauchy-Schwarz, ada AMGM. Nah itu well known sih kalau di kalangan olimpiade matematika, itu kayak AMGM, Cauchy-Schwarz, terus ya QMAM, HMGM inequality. Terus apalagi itu kalau di kalangan anak-anak olimpiade matematika itu udah well known banget ya? Ya well known. Wah, keren banget teman-teman. Mas Ivan, kira-kira ada harapan nggak buat adik-adik yang akan belajar selanjutnya? Harapannya ke depan buat adik-adik semua. Harapan untuk ya, jadi intinya ya gimana ya, kalau misalnya mau ikut lomba, kalau misalnya belajar gitu ya, jadi belajar bukan hanya untuk lomba. Jadi intinya kebanyakan kan orang kan belajar pasti kan untuk persiapan lomba. Jadi intinya ya apa ya, belajar jangan hanya untuk persiapan lomba saja. Jadi belajar bisa di semua waktu dan di kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Kayaknya kayak gitu sih. Jadi biasanya nih kan banyak anak-anak yang kalau misalnya belajar tuh kalau pas mau ujian aja gitu kan ya. Ya kayak gitu sih. Jadi Mas Ivan ini punya pesan bahwa belajar tuh nggak harus kalau mau ujian aja atau mau lomba aja gitu ya. Belajar tuh bisa kapan aja dan di mana aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Lebih kayak gitu. Oke Mas Ivan, kira-kira ada motivasi nggak buat teman-teman Bizar semuanya?
Motivasi ya. Iya. Bentar, ya mungkin harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Terus juga misalnya kalau mau ikut lomba mungkin terus juga porsi belajarnya ditingkatkan dan apa ya? Ya mungkin belajarnya ya harus giat gitulah. Giat belajar tanpa terikat waktu gitu ya, nggak mesti harus mau ujian, nggak mesti harus mau lomba, pokoknya yang penting banyak belajar dan banyak latihan gitu Ya kurang lebih. Mungkin kayak kata orang-orang yang practice makes perfect, setuju nggak sih Mas kayak gitu, bahwa kalau kita banyak latihan later on bisa jadi lebih perfect. Practice make perfect ya. Yes. Jadi intinya kalau di matematika itu, kalau katanya orang-orang luar yang pegiat-pegiat matematika itu, katanya kalau apa ya, semakin menambah knowledge tentang matematika itu maka waktu di lomba itu apa ya, kayak semakin useful gitu loh. Kayak misalnya awalnya nggak tahu misalnya nggak tahu AMGM, tapi kalau misalnya belajar AMGM ya, dan AMGM ternyata sangat familiar di lomba-lomba dan semuanya harus tahu karena ini kan suatu materi kan well known kalau di Olimpiade Matematika. Jadinya ya apa ya, knowledge-nya ditambah. Jadi itu teman-teman Bizars, tips dari Mas Ivan supaya bisa lebih berprestasi lagi, bisa bahkan sampai di ranah internasional ya Mas ya, bahwa harus banyak latihan gitu ya. Ya kurang lebih. Oke, jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih Bizars, Bizarnas ingin berterima kasih banyak kepada Mas Ivan sudah hadir di sini. Bizars semua tetap stay tune karena kita bakal ada segmen-segmen yang gak kalah menarik. So, bye-bye. Hai Bizars, kembali lagi dengan aku Ditsar di Bizarnas. Bincang asik semasa mengenai kabar panas. Nah, tadi kita kan sudah mendengarkan cerita dari Mas Ivan dengan segala prestasinya. Tentunya untuk mencapai itu pasti ada dukungan dari orang-orang terdekat, salah satunya yaitu orang tua. Di sini kita telah ditemani oleh salah satu orang tua Mas Ivan, yaitu dari Pak Kukuh. Boleh disapa kawan-kawan Bizars? Halo teman-teman, saya orang tua dari Ivan Hadinata. Nama saya Kukuh Garsanto. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses dari Bapak untuk kayak mendidik Mas Ivan hingga bisa berprestasi seperti itu? Ya, terima kasih. Kehadiran anak adalah sebuah kebahagiaan bagi semua orang tua. Kehadiran anak terlahir di dunia adalah anugerah sekaligus titipan yang Maha Kuasa. Kelak anak ini dirawat, diasuh, dididik untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang bagaimana? Adalah kegembiraan buat kami sekeluarga dikaruniai anak laki-laki, titipan Tuhan yang harus kita didik sebaik-baiknya, kita asuh sebaik-baiknya. Dan kelak anak ini, kita semualah sebagai orang tua mempunyai harapan bahwa anak yang kita dambakan kelak menjadi anak yang sukses, berprestasi, berakhlak dan budi pekerti yang luhur, dan membanggakan kedua orang tua. Membanggakan itu bisa dari attitude-nya maupun bisa dari prestasi akademisnya. Mungkin itu, dan ya kami bersyukur kami bersama ibunya Ivan mendidik Ivan sampai saat ini usia 17 ya, dengan puji syukur alhamdulillah dikaruniai prestasi sampai saat ini. Kalau begitu cara mendidiknya deh Pak, kayak kira-kira setiap harinya Mas Ivan itu bagaimana? Jadi bagaimana? Iya, kalau tiap harinya ya dikasih makan, dikasih makan, dia disuruh belajar. Begini, sama seperti orang tua yang lain, saya tidak memperlakukan anak secara istimewa, tidak, karena ya kami sesuaikan dengan keadaan kami. Tetapi
tekad kami sebagai orang tua ya tentunya memberikan yang terbaik kepada anak, mensupport apa yang menjadi harapan anak, kemauan dan cita-citanya. Saya boleh cerita mungkin Boleh Pak, boleh. dari masa kecilnya kenapa kok menekuni matematika. Boleh banget Pak, silahkan diceritakan. Mungkin itu kan yang ingin ditanyakan Mbak Disa. Kami mengenal matematika itu mengajarkan mengenalkan matematika itu mungkin sejak TK. Saya terinspirasi TK-nya Ivan itu di Bondowoso. Kebetulan saya dulu tinggal di Bondowoso, tapi sekarang saya tinggal di Jember. Berarti kayak dari kecil banget ya sudah dikenalkan dengan matematika. Ya, awalnya begini. Saya itu melihat temannya Ivan pada saat TK itu kok pinter hitung-hitungan ini dengan menggunakan jari. Ya, sekarang istilahnya hitung-hitungan matematikanya namanya jari matika. Nah, jari matematika. Saya melihat anak TK kecil kok bisa ya, Sudah bisa 1 tambah matematika. 3, iya sudah bisa tambah 3, terus nyebrang lagi 3 ditambah 9, 3 kan itu melompat ke angka puluhan ya, belasan ya. Itu kok lancar dengan menggunakan jari-jarinya. Terus saya tanya orang tuanya, Bapak putranya kok pinter ya? Iya Pak, ini diajari di mana? Nah akhirnya si orang tua yang temannya Ivan waktu kecil itu bercerita ternyata sumber ilmunya itu dulu les di Perumnas Patrang. Di Jember ya Pak? Iya di Jember. Di Jember. Jadi saya cari ya waktu itu tempatnya namanya AHA Aritmatik. Ada di jalan, saya lupa jalan Nanas atau jalan apa. Nah di situ akhirnya saya mencari lokasi itu dan saya bawa Ivan ke situ. Itu berarti kalau mau berangkat sama pulang les dari Bondowoso ke Jember atau bagaimana? Ya di usia 4 tahun mau kecil pada saat les-lesnya itu seminggu sekali. Jadi pada hari Sabtu itu saya gonceng dihimpit sama ibunya sepedahan ke Jember itu tiap Sabtu. Nah supaya dia semangat nanti setelah les kita main-main yang ajak ke Roxy atau ke kemana gitu yang ada mainannya. Iya sambil jalan-jalan betul, sambil main, sambil belajar. Karena ya anak kecil seperti itu tidak bisa kamu harus belajar ini ya sekali-kali dia diajak. Iya diajak untuk bermain. Ya gitu. Kan Mas Ivan ini sudah banyak prestasinya kayak di nasional gitu. Perasaan Bapak waktu Mas Ivan mendapatkan prestasi tersebut itu kayak gimana? Nah, perasaan orang tua di saat anaknya berhasil tentu bangga, tentu bersyukur ya, tentu wah pokoknya campur aduk ya, senang dan sebagainya. Tetapi proses menuju ke sananya itu yang berat banget, butuh perjuangan, butuh kesabaran, sering jatuh bangun, mentalnya karena gagal jatuh. Ya orang tua ya memberi semangat lagi, ayo belajar lagi. Nah, gini Mbak Disa, bahwa juara itu ada kalau ada lomba. Iya. Kita berprestasi kalau ada lomba, ada kompetisi. Kita mendapatkan keberhasilan karena ada tantangan. Sama dengan apa yang diraih anak kami Ivan, itu kami melalui semuanya dengan suka duka ya. Bersama-sama gitu ya. Bersama-sama, saya selalu mengantar kemanapun dia lomba. Nah, gini proses menuju juara itu tidaklah mudah. Kita membalikkan tangan hanya dengan seperti ini tidak, ada proses panjang. Bahwa perlu tantangan, perlu mengikuti kompetisi, perlu
menghadapi tantangan. Dan ada kalanya ya tidak berhasil, ada kalanya nangis, kenapa kok kalah, kenapa ya di saat kecil, iya ngedown gitu. Itu sering kami alami. Tetapi kami menekankan bahwa seorang yang berjuang untuk mendapatkan juara, ibaratnya kita mendaki gunung. Ya, mendaki mungkin di level dasar daratan yang sebelum menanjak itu kan banyak, anggaplah yang ikut mendaki gunung itu 100 orang. Nah, kalau kondisinya mungkin tanahnya nggak begitu menanjak, mungkin masih kuat. Ya mungkin ibaratnya Mbak Ditsa dan teman-teman semasa mau camping gunung mana misalnya ya itu. Nah, tambah lama tambah curam ya tambah harus naik, harus mendaki tinggi. Ada yang aduh capek aku sakit, aku pusing. Nah, itu nanti lama-lama ya nggak kuat, aku capek, aku nggak kuat, aku nggak bisa meneruskan. Akhirnya berguguran. Padahal siapa orang yang bisa sampai ke atas puncak, sampai ke tujuan, sampai ke goal ya, ke goal tujuan, itu adalah orang yang tetap komitmen, aku ingin sampai ke puncak, ke atas. Tantangannya semakin berat. Ya, kalau di pelajaran sains, karena gravitasi semakin atas kan semakin berat ya. Belum lagi nanti tantangannya ya ada hujan, ada panas, ada kondisi oksigennya semakin tipis. Iya, belum lagi lapar ya. Lapar nanti bekalnya nggak dibawa ya nanti ya. Nah, menuju ke sana butuh spirit yang kuat. Nah, spirit itu bisa datang dari siapa? Iya, dari diri sendiri maupun dengan orang yang ada di sekelilingnya. Di sekelilingnya ya, kami sebagai orang tua ya terus mensupport. Ayo terus belajar gitu. Kalau gitu kira-kira apa makna dari belajar matematika ini? Iya. Belajar matematika secara keumuman ya mungkin mengikuti pelajaran di sekolah. Tapi yang saya maksud dengan lomba ini adalah Ivan mengikuti lomba Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud lewat lembaga namanya Puspresnas. Nah, pada kelas 2 itu kelas SMA. Yang SMA kemarin kita bicara di Semasen. Kelas 11 ya? Ya, kelas 11 kemarin diberi kepercayaan mewakili SMA 1 untuk ikut di kompetisi Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Nah, di kabupaten itu semasa diwakili oleh 3 peserta terbaik. Nah, 3 peserta terbaik itu ya diaudisi dari sekolah ini ya. Nanti kontingennya berapa, terus dipilihlah 3. 3 itu mewakili kabupaten, dilombakan antar sekolah SMA sederajat. Di SMA 1 kontingennya berapa, terus melawan SMA MA yang sederajat sekabupaten. SMA lain gitu. Iya, SMA lain. Iya, dijadikan satu. Nah, nanti siapa yang menjadi pemenangnya adalah dipilih 3 besar. Jadi juara 1, 2, 3 mewakili Kabupaten Jember bidang matematika. Itu masih belum provinsi ya, Pak? Belum. Nah, di Olimpiade Sains itu ada 9 mata pelajaran. Boleh saya sebutkan matematika, IT, fisika, biologi, kimia, kebumian, ekonomi. Ya, ekonomi ya berapa aja ya. Dan tiap bidang studi diwakili oleh 3 anak terbaik mewakili sekolahnya masing-masing. Terus Mbak Ditsa tadi bilang belum ke provinsi. Nah, setelah di kabupaten nanti diumumkan siapa pemenangnya,
nanti berlomba lagi di tingkat provinsi. Nah, di Jawa Timur ada 35 kabupaten kota. Nah, Itu diadu. diadu lagi, dites lagi, dicari yang terbaik, dan kuotanya untuk Jawa Timur pada 2 tahun kemarin ini ada 10 anak yang lolos nasional tiap bidang studi. Nah, jadi kontingen Jawa Timur itu kurang lebih ada 10 kali 9, jadi 90 peserta siswa mewakili Jawa Timur di Olimpiade Sains Nasional, jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti Ya, untuk memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu. Dan syukur alhamdulillah Ivan mendapatkan rezeki di kelas 11 itu sebagai peraih medali perak untuk kontingen SMA 1 Jember di event Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan secara online karena waktu itu ada pandemi. COVID ya Pak? Iya. Kira-kira ada nggak kayak waktu Mas Ivan ini ngedown, kira-kira bagaimana cara buat menyemangati Mas Ivan tersebut? Oh iya, saya ingat kejadian Ivan itu down banget itu pada saat Ivan masih kelas 3 SMP. Kebetulan kemarin mewakili SMP 3 Jember, dan itu bisa jadi siswa kelas 3 SMP itu bisa mengikuti kompetisi tingkat SMA, OSN tingkat SMA. Dan kebetulan Ivan di tingkat kabupaten lolos. Itu secara offline. Jadi lombanya secara lupa sih. Secara offline atau online ya? Offline. Offline. Iya, yang kebetulan waktu itu diselenggarakan di Semasa sini. Iya. Ivan jadi masih SMP mengikuti kompetisi OSN tingkat SMA dan alhamdulillah nomor 1 malah waktu itu. Nomor 1 Pak? Iya, nomor 1. Nomor 1. Nah, ini setelah ini diambil 3 besar mewakili Kabupaten Jember untuk ikut di provinsi yang penyelenggaraannya online. Nah, pada penyelenggaraan online itu, kenapa online ya? Karena ada COVID itu ya. Jadi sudah COVID ya Pak? Iya. Ivan waktu itu sudah duduk di kelas 10 di Semasa sini. Nah, karena belum terbiasa, ada perubahan budaya yang sebelumnya itu namanya lomba itu dikumpulkan di satu tempat, diawasi bersama, Jadi ada pengawasnya. Lah ini enggak jadi sendiri online nih ya, ada di ruang komputer itu ya, Iya. bersama kakak kelasnya yang waktu itu duduk sudah mewakili Semasa, ada di ruang komputer itu. Nah, di situ keasikan ngerjakan, dia nggak lihat waktu. Pada saat ngupload dia tertinggal. Pada saat itu saya koreksi jawabannya itu hampir semuanya benar. Saya tuh wah, Tapi down banget tadi. gara-gara telat upload ya Pak? Telat upload, iya betul, telat. Tapi ya nggak ada yang perlu disalahkan. Kita belajar dari kejadian itu. Dia langsung sampai nangis. Kenapa aku ini yakin bisa kok, Pak? Sampai Nggak nangis lolos, ya? iya. Akhirnya nggak lolos ke nasional. Nah, ada pelajaran yang saya petik dari situ. Ternyata nasihat saya, kamu harus pandai memanfaatkan durasinya. Manfaatkan waktu ya? Iya, durasi waktunya. Terus perbaiki kemampuan dalam hal IT. Ya, penguasaan IT. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini penting. Dia abstrak. Abstrak tetapi nyata di kehidupan kita. Selalu mengikuti kita. Dia tidak lelah
untuk selalu menjalankan tugasnya. Jika kita lalai terhadap dia, maka kemungkinan kegagalan itu akan menimpa kita, akan besar. Dan dia tidak akan memaafkan kita. Apakah itu? Kira-kira apa ya Pak? Saya juga nggak tahu. Ya, jawabannya adalah waktu. Kenapa waktu Pak? Begini, anggaplah, bukan anggaplah ya, Mbak Ditsa ngambil studi di SMA 1 reguler atau percepatan? Reguler. Reguler, jadi 3 tahun ya. Andai kan percepatan mungkin 2 tahun ya? Iya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, selama 3 tahun anggaplah saya ini gurunya. Saya memberi tugas ke Mbak, saya kasih kertas, kasih tinta warnanya emas. Mbak, selama 3 tahun ini gambarlah sesuatu yang indah. Entah karya itu apa, silakan. Nah, Terserah ya Pak. terserah. Jika Mbak Ditsa menjalankan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, artinya selama 3 tahun Mbak Ditsa menghasilkan sebuah karya lukisan yang indah berwarna emas. Apa akibatnya? Sebaliknya, jika Mbak Ditsa selama 3 tahun tidak menyelesaikan tugas itu, Pasti belum jadi Pak. belum jadi. Sudah jadi karya tetapi belum jadi. Dan dianggaplah itu tidak jadi. Iya, tidak jadi. Tidak. Sama. Ini sebuah ilustrasi bahwa kalian menempuh pendidikan di SMA 1 dibatasi oleh waktu. Kecuali kalau kalian sangat cinta di SMA 1, sebut Pak Guru, saya nggak usah dilulus-luluskan misalnya ya. Karena cinta ke Bapak Ibu gurunya sampai 5 tahun. Tapi apakah itu mungkin? Nggak mungkin. Ya, teman-teman semua mungkin tidak. Nggak mungkin. Jadi selama 3 tahun aku bisa menghasilkan karya terbaik jika kita mengemban tugas amanah dari sekolah, amanah dari orang tua, nasihatnya, nak kamu jadilah anak yang berprestasi, anak yang rajin. Bapak Ibu guru, belajarlah yang rajin, raihlah cita-citamu, kelak kamu akan berprestasi. Pasti ada karya, dan karya itu adalah prestasi yang kamu persembahkan untuk mengharumkan alma matermu, yaitu SMA 1. Betul apa tidak? Betul. Itu sebuah gambar. Jadi artinya penting memanfaatkan waktu. Betul. Saya cerita tentang Olimpiade. Itu ada yang bisa kita tarik sebenarnya. Olimpiade bukan hanya mengerjakan tugas, selesai, dinilai, dan siapa yang hasil karyanya terbaik, jawabannya terbaik, dialah sang juara. Tetapi tidak. Jadi Olimpiade itu bisa juga kita tarik untuk memaknai apa makna Olimpiade dihubungkan dengan kita ambil hikmah dalam hidup. Ya. Mbak Disa penasaran dengan jawabannya? Penasaran Pak, kira-kira apa ya Pak? Ya, saya ini dari pergumulan saya. Ternyata di Olimpiade itu ada matematika ya, yang lain saya nggak tahu, tapi intinya sama. Tapi ada problem, ada Penyelesaian. iya, ada solving, iya, ada problem, ada solving. Hidup itu sama. Kita dikasih sebuah tantangan, kita dikasih mungkin sebuah cobaan. Tapi bagaimana kita mengelola sebuah tantangan itu dengan menyelesaikan sebaik-baiknya masalahnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalian menghadapi masa remaja, masa muda ini, kalau menghadapi konflik, ada problem, kalau larinya baik, mungkin mengajak diskusi teman, berbagi cerita, minta nasihat Bapak Ibu guru ya, curhat ke teman, curhat ke orang tua untuk mendapatkan solusi. Nah, tapi masalahnya kalau larinya ke solving yang tidak baik, ujung-ujungnya ke hal yang buruk seperti narkoba, kenakalan remaja, terus hal yang lain yang tidak baik gitu. Terus di Olimpiade itu mengajarkan untuk belajar lebih.
Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, belajar lebih. Karena olimpiade soal-soal yang dihadapi itu adalah soal-soal yang mempunyai tingkatan kesulitan berjenjang. Yang dimaksud belajar lebih adalah belajar lebih awal. Jadi misalnya jenjang SD boleh belajar SMP atau SMP. Belajar lebih lama, artinya continue. Jadi belajar itu bukan orientednya aku bisa menghadapi ulangan atau gimana, tetapi mau disapa. Jadi kayak belajar itu nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya, betul. Belajar lebih awal, belajar lebih lama, belajar lebih giat, belajar lebih luas. Untuk kan Mas Ivan ini sudah kayak banyak prestasinya, itu apa harapan Bapak untuk Mas Ivan ke depannya? Tentunya sebagai orang tua prestasi itu tetap dipertahankan, bahkan tetap ditingkatkan. Ya, karena setelah ini harus menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kuliah ya Pak? Iya, saya support untuk ya tetap ikut lomba terus ya. Siapa tahu nanti di perguruan tinggi tambah rezekinya, terus ya tambah sukses. Kan kelak itu bekal untuk nantinya ya. Nantinya di hari tuanya nanti ilmu itu akan diamalkan, nanti bekerja sebagai apa gitu. Kalau begitu untuk motivasi untuk para orang tua itu kira-kira kayak gimana ya Pak? Mungkin para orang tua banyak struggle juga untuk menghadapi anak-anaknya agar bisa sukses. Itu kira-kira motivasinya bagaimana ya Pak? Iya, motivasi yang diberikan anak kepada anak adalah wujud kasih sayang orang tua. Nah, motivasi itu kapan harus kita berikan? Sama halnya memberi nasihat. Nasihat itu tidak hanya diberikan pada saat anak kita mau menghadapi ujian atau menghadapi apa. Nasihat itu tidak bosan-bosannya kita berikan kepada anak kita. Motivasi itu tidak bosan-bosannya kita terus berikan kepada anak. Jadi anak harus selalu didampingi. Ya. Buka ruang diskusi yang baik. Jadi saya misalnya sebagai anak tidak ada perasaan takut untuk meminta nasihat, mencurhatkan masalah saya, menghadapi masalah sekolah. Jadi terbuka saja kepada orang tua, jujur kepada orang tua, karena apa yang diberikan orang tua anak itu adalah sesuatu yang terbaik untuk masa depan anaknya. Iya. Terus jangan berhenti untuk terus belajar dari orang lain, tanya ke orang lain yang mungkin lebih berhasil dari saya pun terus belajar. Saya seperti dalam mendidik anak seperti ini pun saya belajar dari orang lain yang lebih dahulu berhasil mendidiknya. Terus saya tularkan ilmunya ke anak. Saya kira orang tua semuanya mempunyai harapan bahwa ya anaknya kelak masa depannya lebih baik dari orang tuanya. Ya, mendapatkan pendidikan yang terbaik dibanding orang tuanya zaman dulunya. Begitu. Dengar-dengar Mas Ivan juga menjuarai lomba di tingkat internasional ya Pak? Itu bisa diceritakan bagaimana? Oh iya, terima kasih. Kelanjutan dari Ivan mendapatkan medali perak di Olimpiade Sains Nasional pada kelas 11 kemarin, bahwa peserta para medalis yaitu pemegang medali perak, medali emas, perak dan perunggu mendapat undangan dari Puspresnas untuk mengikuti pelatihan nasional matematika. Nah, pelatihan itu gunanya adalah untuk menyaring dari para medalis itu, diaudisi lagi sehingga akhirnya tinggal 6 peserta yang mewakili Indonesia di event internasional yaitu International Mathematics Olympiad. Nah, pada pelatnas yang pertama dipanggillah 30 peserta termasuk Mas Ivan. Nah, 30 itu
diberi pembinaan, terus dites sampai beberapa kali, kalau nggak keliru itu 5 kali tes secara online. Kebetulan tahun kemarin itu ada pandemi, jadi penyelenggaraannya secara online. Ya biasanya itu offline, kita kumpul di mana, terus dibimbing bersama dosen-dosen matematika terbaik dari universitas di Indonesia. Nah, dari 30 peserta yang diambil itu diambil 15, jadi masuk ke pelatnas 2, termasuk Ivan ikut ke pelatnas 2. Berikutnya dari 15 diambillah 10 masuk ke pelatnas 3. Jadi tinggal 10. Untuk setelah 10 itu diambil 6 besar. Nah, pada saat pelatnas yang ketiga itu diberi para peserta pelatnas diberi tantangan untuk mengikuti ASEAN Pacific Matematik Olimpiade. Itu adalah lomba kompetisi matematika se-Asia dan kawasan Asia Pasifik, termasuk di Amerika. Jadi itu terdiri dari berapa negara ya, saya lupa. Dan pada saat itu ya syukur alhamdulillah Ivan mendapat medali perunggu mewakili Indonesia, duta dari SMA 1 Jember. Tapi pada saat tes yang terakhir untuk diambil 6 besar, mohon maaf Ivan masih belum bisa lolos ke 6 besar mewakili Indonesia di matematik internasional matematik Olimpiade. Jadi Olimpiade internasional tingkat SMA yang diselenggarakan waktu itu di saya lupa tempatnya. Ya, tapi ya, yang penting kita sudah berusaha, kita sudah mensupport sebagai orang tua maupun pihak sekolah sudah luar biasa mensupport anak kami. Tapi mungkin Tuhan masih menghendaki belum berhasil. Belum waktunya. Dan di kelas 12 kemarin Ivan juga mewakili SMA 1 ikut di Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, mendapatkan medali perunggu. Mungkin itu kisahnya mengikuti Olimpiade di tingkat SMA. Lalu apa yang didapat Mas Ivan dari lomba OSN tersebut? Iya, ada pelajaran yang bisa saya petik dari mengikuti kompetisi ini, bahwa mengikuti kompetisi ini membentuk jiwa anak kami setiap saat siap untuk bertarung, untuk berkompetisi. Nah, tidak hanya siap dalam arti mentalnya juga tidak, tapi ya namanya mengikuti lomba ya persiapan untuk menguasai materinya ya harus ya, sehingga harus dituntut untuk belajar giat terus. Nah, Bizars, dari perbincangan ini bisa kita simpulkan untuk mendapat prestasi perlunya adanya kerja keras, ketekunan, dan belajar giat, juga hormat orang tua, juga restu dari orang tua. Terima kasih buat Bapak Kuku udah mau hadir di sini. Terima kasih juga buat penonton di sana yang masih stay di sini untuk menonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe YouTube Semasa Jember. Jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter @bisarmaspodcast. See you next time in another video and bye-bye!